Halo students, apa kabarnya? Aku percaya kalian semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Welcome to Go Students Online Sharing. Kalian bisa melihat Go Students Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube channel Go Bogor Online Service dan juga di IGTV @go_students. Hari ini aku mau sharing sedikit, dan sharing ini aku kasih judul Under God's Control. Oke, sebagai manusia, kita pasti punya kehendak bebas kan? Kita mau hidup kita tuh bebas, kita nggak suka diatur-atur oleh orang lain. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kita mau taruh semuanya di bawah kakinya Tuhan, dan kita mau ada di dalam perlindungannya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Jadi, bukan kita lagi yang berkuasa atas diri kita, tapi Tuhan sendiri yang berkuasa atas diri kita. Kita buka ayatnya ya. Di Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Di sini kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud, dan Daud itu bilang bahwa Tuhan itu adalah terang dan keselamatan. Jadi kita nggak perlu takut akan hal apapun, dan juga kita nggak harus gemetar dengan keadaan apapun. Nah, waktu itu Daud itu lagi dibenci sama Saul. Jadi di kisahnya itu Daud sempat dibenci oleh Saul, tetapi di sini Daud punya respon yang baik. Dia meresponinya dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan yang ambil kontrol. Karena Tuhan sendiri yang ambil alih kendali dalam hidupnya dia. Nah, kita juga mau sama seperti Daud. Kita juga mau kehidupan kita dikendalikan penuh oleh Tuhan. Nah, karena itu harus ada dua keputusan yang kita ambil untuk dapat dikendalikan oleh Tuhan. Yang pertama adalah keputusan untuk giat mencari Tuhan. Kita buka ya. Di Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, Tuhan yang bilang, cari aku. Lalu Daud bilang, oke, berarti aku cari Tuhan. Nah, di sini Daud itu taat. Daud itu mau untuk mencari Tuhan. Dia ambil keputusan untuk, oke, aku cari Tuhan. Nah, untuk mencari Tuhan itu adalah suatu keputusan. Mungkin keputusan yang sulit juga. Karena itu adalah keputusan kita setiap pagi, kita harus bangun pagi untuk bersaat teduh. Keputusan kita untuk setiap malam sebelum tidur untuk mesbah doa. Keputusan kita juga untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini harus dimulai dari diri sendiri. Harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang buat keputusan, siapa lagi? Kalau orang yang lain yang buat keputusan untuk kita, kan pasti kita nggak mau dong. Nah, tapi kita mau belajar hari ini, kita mau sama-sama ambil keputusan untuk kita giat untuk mencari Tuhan. Kenapa sih harus giat mencari Tuhan? Karena ketika kita mencari Tuhan, kita akan tahu maunya Tuhan dalam kehidupan kita tuh apa sih. Kalau kita nggak pernah cari Tuhan, kalau kita nggak pernah baca firman-Nya, lalu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tuh apa? Kita nggak akan tahu. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah dengerin khotbah, iya kita nggak akan tahu Tuhan tuh maunya gimana sih dalam kehidupan kita. Kalau ada dalam keadaan seperti ini, Tuhan tuh maunya kita berespon seperti apa sih? Kalau kita dalam keadaan terdesak, Tuhan maunya kita gimana sih? Kalau kita sedang dalam pencobaan yang sangat berat atau mungkin lagi kesel, Tuhan maunya kita gimana sih? Kita nggak akan tahu ketika kita nggak pernah cari Tuhan. Kita nggak pernah tahu firman-Nya Tuhan itu seperti apa. Jadi yang pertama itu, kita harus buat keputusan untuk giat mencari Tuhan. Seperti di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita cari dahulu kerajaan Allah ini berarti adalah kerajaan di mana Allah yang memerintah. Nah,
ketentuannya apa? Itu ada di Alkitab semuanya. Kalau kita nggak pernah lihat Alkitab, kalau kita nggak pernah baca firman-Nya, ya gimana caranya kita tahu ketentuan-ketentuan apa yang harus kita lakuin dalam kehidupan kita supaya Tuhan take control gitu. Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Jadi yang pertama itu keputusan untuk giat mencari Tuhan. Lalu keputusan yang kedua. Keputusan ini yang paling sulit menurutku. Keputusan ini adalah keputusan untuk menyerahkan keseluruhan hidup kita dan dikendalikan Tuhan. Ada dua keputusan yang secara bersamaan harus diambil, menyerahkan dan dikendalikan. Gak bisa ya salah satu aja, gak bisa. Kalau kita cuma nyerahin, terus gak dikendaliin, ya gimana? Sama halnya kayak orang lain misalnya menyerahkan, orang lain ngasih kita handphone. Terus, tapi dia kayak, pinjem dong, bentar dulu. Enak gak sih ketika kita dikasih barang, tapi barangnya itu kita gak bisa punya sepenuhnya. Nah, itu juga sama ketika kita nyerahin kehidupan kita sama Tuhan, tapi Tuhan gak bisa sepenuhnya berkreativitas, berkreasi di kehidupan kita, ya percuma gitu. Nah, kita baca ya di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Di sini tuh yang diingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ketika kita diam di rumah, ini rumah ya, kalau kita di rumah, iya berarti kita harus siap terima dengan segala sesuatu yang ada di rumah itu dong. Nah, di sini diam di rumah Tuhan itu berarti kita siap untuk menerima proses. Menerima proses ketika Tuhan bentuk kita gitu. Misalnya kita mau sesuatu tapi menurut Tuhan mungkin bukan itu jalannya. Nah, kita harus bisa terima prosesnya. Harus menikmati prosesnya karena kita harus menyerahkan keinginan, mimpi, mungkin kekesalan, kebebasan juga. Itu harus kita serahkan semuanya. Jadi keseluruhan kehidupan kita serahkan. Bukan hanya hal yang lagi seneng, bukan hanya hal yang lagi sedih, tapi semua artinya 100%, bukan 99,99%, bukan 90%, apalagi cuma 50%. Nah, ketika kita mau menyerahkan, itu Tuhan akan berikan Roh Kudus buat kita. Roh Kudus ini adalah yang selalu ngingetin kita. Ketika kita mungkin harusnya begini, tapi itu yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kita lagi kesel nih, terus udah mau marah-marah, terus ada nggak enak gitu kayaknya, itu kayaknya bukan deh. Nah, di situ Roh Kudus bekerja. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita harus mau dengar. Kita harus mau dengar suara Roh Kudus. Kita harus peka. Oh, Tuhan bilang jangan, berarti jangan. Kalau kita nggak peka sama suara Roh Kudus, kalau kita mengabaikan suara Roh Kudus, lama-lama kita nggak akan dengar lagi. Misalnya, lagi kesel nih, udah pengen ngumpat orang, udah pengen berkata-kata yang nggak baik lah. Tapi ketika ada pengen lakuin itu, tiba-tiba ada yang nggak enak gitu. Roh Kudus bilang, jangan. Itu tidak bagus, itu tidak baik. Tapi kitanya ngabain. Ya lama-lama hal itu akan menjadi biasa buat kita. Dan peranan Roh Kudus di hidup kita ya kita abaikan gitu. Kita nggak ikut sertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, itu yang ini ya peranan Roh Kudus ya. Tapi kadang-kadang kita gagal. Kadang-kadang kalau emosi yang benar-benar memuncak atau keadaan yang benar-benar kita nggak bisa kontrol gitu, kita bisa gagal nggak? Bisa. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pemaaf. Jadi ketika kita ngerasa, oh kok barusan bukan Tuhan ya yang ngendaliin, tapi ego sendiri yang ngendaliin. Nah itu kalian minta ampun.
Tuhan gak pernah maksa kok. Tapi ketika kita mau Tuhan ambil kontrol dalam kehidupan kita, kita juga harus minta ampun ketika kita tidak mengikut sertakan Dia dalam setiap kegiatan kita, setiap keputusan kita, dan setiap hal yang kita pilih gitu. Terus kita buka ya di Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ketika kita nyerahin, terus mau dikendalikan Tuhan, Tuhan tunjukin dong jalanmu gitu kan. Nah, kalau Tuhan yang kontrol, bukan berarti jalan kita itu mulus-mulus aja. Bukan berarti jalan kita tuh rata-rata aja. Tuhan yang akan nuntun kita. Tuhan sendiri yang akan melindungi kita. Bahkan di saat-saat yang menurut kita tuh, ini saat yang kelam banget sih Tuhan. Ini kok keadaan gak enak banget sih. Tuhan take control di situ. Tuhan akan berikan kita damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, kekuatan untuk melewati setiap problem yang ada. Jadi jangan salahin Tuhan kalau kita punya masalah. Tuhan kok nggak ngendaliin hidup aku sih? Kalau aku udah serahin hidup aku ke Tuhan, Tuhan yang ambil alih kehidupan aku, harusnya kehidupan aku semuanya baik. Semua kehidupan, di semua aspek di kehidupan aku itu baik, tidak ada yang buruk. Oh, jangan salah teman-teman. Semua problem yang kita hadapi itu akan mendewasakan kita. Dan melalui setiap problem yang ada, Tuhan akan menceritakan kekuasaannya di dalam hidup kita. Justru di situ kuasa Tuhan bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Jadi, hari ini kita belajar untuk buat 2 keputusan supaya hidup kita selalu dalam naungan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kendali Tuhan. Yang pertama itu adalah keputusan untuk giat mencari Tuhan, dan yang kedua adalah keputusan untuk menyerahkan keseluruhan hidup kita dan dikendalikan oleh Tuhan. Nah, sebelum aku tutup sharing ini, aku cuma mau kasih tahu bahwa dalam hidup kita jalan itu memang tidak selalu mulus dan rata. Tapi yang terpenting adalah bersama siapa kita melewatinya. Karena ketika kita melewatinya bersama Tuhan, semuanya pasti akan baik. Oke, gitu aja sharing dari aku. Jangan lupa untuk selalu saksikan Go Students Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube channel Go Bogor Online Service, dan juga di IGTV @go_student. Bye, God bless you.